Sebelum Islam, Asia Tenggara adalah persimpangan peradaban yang dibentuk oleh perdagangan berabad-abad dengan India dan Tiongkok. Hindu dan Buddha mendominasi, meninggalkan candi-candi megah seperti Borobudur dan Angkor Wat, simbol kekuatan kerajaan dan kehidupan spiritual. Kepercayaan animisme lokal bercampur dengan agama-agama ini, menciptakan lanskap spiritual yang unik. Masyarakat terstruktur dalam kerajaan feodal, dengan seni dan sastra yang terinspirasi oleh epos India, mengikat komunitas bersama. Keterbukaan terhadap ide-ide baru ini menyiapkan panggung bagi kedatangan Islam, yang akan berpadu dengan tradisi yang sudah ada daripada menggantikannya. Islam tiba di Asia Tenggara bukan melalui penaklukan atau peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan yang ramai dan hubungan antar manusia yang erat. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai menetap di kota-kota pelabuhan penting di sepanjang pesisir. Mereka menikah dengan keluarga lokal, membentuk komunitas Muslim pertama yang berakar kuat di masyarakat setempat. Integritas, kejujuran, dan kesuksesan para pedagang Muslim ini menginspirasi rasa ingin tahu, kekaguman, dan rasa hormat dari penduduk lokal, sehingga Islam menjadi semakin menarik dan diterima secara perlahan oleh masyarakat. Para mistikus dan cendekiawan Sufi pun datang, mendirikan sekolah, surau, dan mengajarkan ajaran Islam yang penuh toleransi dan mudah beradaptasi dengan kepercayaan lokal. Ketika para penguasa lokal memeluk Islam, rakyat mereka pun mengikuti jejak sang pemimpin. Dan Kesultanan Islam seperti Malaka tumbuh menjadi pusat kekuatan, perdagangan, iman, dan pembelajaran di kawasan ini. Dukungan kerajaan mempercepat penyebaran Islam, mengintegrasikannya ke dalam hukum, administrasi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan Islam di Asia Tenggara adalah proses bertahap dan organik, berakar pada hubungan pribadi, pertukaran budaya, serta rasa saling percaya yang terbangun selama berabad-abad. Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera menjadi mercusuar awal pembelajaran dan perdagangan Islam. Di pelabuhan-pelabuhan ini, para pedagang, ulama, dan pelaut dari berbagai penjuru dunia bertemu, bertukar ilmu, dan membawa pengaruh baru ke tanah Sumatera. Samudra Pasai menjadi pintu gerbang penting bagi masuknya ajaran Islam ke Asia Tenggara, mempertemukan budaya lokal dengan tradisi Islam yang kaya. Malaka segera bangkit sebagai pusat perdagangan utama di wilayah itu. Konversinya ke Islam mengubahnya menjadi pusat keilmuan dan budaya Islam, menarik cendekiawan dan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Kota ini menjadi simbol kemajuan dan toleransi, di mana berbagai etnis dan agama hidup berdampingan. Bahasa Melayu, yang ditulis dalam aksara Jawi, menyebar bersama Islam di seluruh Nusantara. Bahasa ini menjadi lingua franca perdagangan dan dakwah, memperkuat identitas budaya dan agama di kawasan ini. Di Jawa, Islam berakar secara bertahap, dibantu oleh Wali Songo, yang menggunakan seni, pertunjukan wayang, dan musik gamelan untuk mengajarkan agama. Pendekatan ini membuat Islam diterima luas tanpa menghilangkan tradisi lokal yang telah lama ada. Pusat-pusat awal ini, Sumatera, Malaka, dan Jawa, menjadi batu loncatan bagi penyebaran Islam, memadukan agama baru dengan tradisi lokal. Dari sini, Islam berkembang pesat ke seluruh Asia Tenggara, membentuk jaringan komunitas yang saling terhubung. Warisan mereka membentuk karakter unik Islam Asia Tenggara, yang kaya akan toleransi, keberagaman, dan harmoni budaya. Islam membawa perubahan besar dalam masyarakat Asia Tenggara, memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berinteraksi hingga nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Sistem pemerintahan pun berubah, menggantikan Raja Ilahi dengan Sultan yang berperan sebagai pemimpin politik dan spiritual, di mana wewenangnya kini dipandang sebagai amanah dari Tuhan, bukan sekadar warisan darah. Masjid berkembang menjadi pusat komunitas, tempat berkumpul, belajar, dan bermusyawarah, sekaligus menjadi sekolah utama bagi generasi muda. Disinilah literasi dan aksara Jawi diperkenalkan dan disebarluaskan, membuka akses pengetahuan yang lebih luas. Nilai-nilai Islam mulai membentuk norma sosial, memengaruhi cara berpakaian, pilihan makanan, hingga tata cara pergaulan sehari-hari. Seni dan arsitektur pun berkembang pesat, memadukan unsur Timur Tengah dengan tradisi lokal, menghasilkan karya yang unik dan indah. Adat pra-Islam tidak dihapus, melainkan diadaptasi. Pesta komunal dan ritual lama diberi makna baru sesuai ajaran Islam, memperkaya tradisi yang sudah ada. Sinkretisme ini memungkinkan Islam berakar kuat,
menyatu dengan budaya setempat tanpa menghilangkan identitas aslinya. Hasilnya adalah agama yang tidak hanya otentik Islami, tetapi juga sangat khas Asia Tenggara, mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya. Budaya campuran ini menjadi fondasi yang tangguh, mampu beradaptasi dan bertahan menghadapi perubahan zaman, dan tetap hidup serta berkembang hingga hari ini, menjadi identitas yang membanggakan bagi masyarakat Asia Tenggara. Hari ini, Asia Tenggara adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, dengan Islam membentuk kehidupan sehari-hari, hukum, dan budaya. Agama ini menyatukan beragam komunitas, memengaruhi politik, pendidikan, dan ekonomi. Seni, sastra, dan arsitektur Islam mencerminkan perpaduan kreatif tradisi lokal dan global. Aksara Jawi dan kaligrafi Islam tetap menjadi landasan budaya. Kedatangan Islam berlangsung damai, berakar pada perdagangan dan keilmuan, bukan penaklukan. Kemampuannya beradaptasi dan keterbukaan wilayah ini menciptakan ekspresi iman yang hidup dan abadi. Warisan ini terus mendefinisikan identitas Asia Tenggara dan tempatnya dalam komunitas Muslim global.